wajahku. Layar altar mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Itu kemudian menjadi buram sebelum langsung hancur. Energi yang sangat kuat. Si Hao menghela nafas kagum. Jarak antara mereka dan negara api sangat jauh, sampai pada titik di mana orang biasa tidak bisa melewatinya bahkan jika mereka menggunakan seluruh hidup mereka untuk mencoba dan berjalan di sana. Namun, gelombang kekuatan seperti ini sebenarnya ditransmisikan melalui altar leluhur. Ini adalah serangan luas yang dilakukan untuk menghancurkan semua sistem kepanduan. Keberadaan ini tidak ingin siapapun melihat tubuh aslinya, kata pagoda kecil itu. Itu mengatur ulang segalanya, dan altar leluhur mendapatkan kembali penampilannya yang sederhana dan damai. Di atas permukaan muncul genangan air transparan, dan itu berubah menjadi cermin yang sekali lagi memproyeksikan pemandangan saat ini. Petir 9 warna bersinar terang. Langit terbelah ketika telapak kaki yang sangat besar hampir mencapai tanah, menyebabkan gunung dan sungai runtuh. Area yang luas hancur dalam sekejap. Si Hao diliputi keterkejutan saat dia melihat melalui altar leluhur. Meskipun ada jarak yang sangat jauh yang memisahkan adegan ini dan dirinya sendiri, dia masih bisa merasakan martabat yang tak terbatas dan tertinggi, serta kekuatan penghancurnya. Jenis kekuatan surgawi ini terlalu besar. Hampir seolah-olah wilayah gurun tidak dapat mendukungnya. Tanah mulai terbelah, dan retakan mulai melebar. Ngarai dan jurang yang terbentuk terus-menerus membentang ke kejauhan. Magma di bawah bumi melonjak. Seolah-olah akhir dunia sedang turun. Kekuatan itu tidak bisa dihentikan. Itu menelan segala arah, dan barisan pegunungan primitif yang tak berujung berubah menjadi kehancuran. Keberadaan tabu telah turun ke alam bawah. Jenis kekuatan itu tidak ada bandingannya, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Hanya ketika tubuh aslinya benar-benar turun, semuanya dapat distabilkan kembali, kata pagoda kecil itu. Si Hao mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, nada bicaramu tampak agak sedih, seolah-olah mengandung kesedihan yang tak ada habisnya. Langit runtuh dan bumi retak. Ini adalah makhluk berwarna perak yang sangat besar. Langit runtuh, dan itu benar-benar turun. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, menerangi tanah dan langit. Namun, masih tidak mungkin untuk melihat penampilan aslinya. Itu terlalu terang dan cemerlang. Jenis aura ini melonjak dan bergolak seperti tsunami atau sungai bintang saat menghantam wilayah gurun. Itu adalah makhluk berbentuk manusia. Terlepas dari ini, sulit untuk melihat hal lain, jadi tidak mungkin untuk membedakan penampilannya. Jubah perak di tubuhnya seperti logam. Itu cerah dan mempesona karena menerangi langit yang cerah. Terlalu kuat. Si Hao belum pernah bertemu jenis keberadaan ini sebelumnya. Mungkin hanya Dewa Willow atau pagoda kecil yang bisa menandingi kekuatannya. Jika tidak, dunia ini tidak memiliki kekuatan seperti ini. Si Hao mengungkapkan ekspresi khawatir. Jika individu ini memutuskan untuk tidak pergi untuk sementara waktu, apa yang akan terjadi? Pagoda kecil itu berkata, meskipun keberadaan tabu turun, jumlah waktu yang dia habiskan di dunia ini tidak akan terlalu lama, atau akan ada masalah besar. Jika dia bersikeras tinggal di sini untuk waktu yang lama, maka dia harus terlebih dahulu menebang fondasinya sendiri dan memulai dari awal. Ketika si Hao mendengar ini, hatinya tergerak. Dia memikirkan Dewa Willow, dan kemudian dia melihat pagoda kecil itu. Dia juga mengingat cakram surgawi kacau yang dia lihat di alam dewa kekosongan. Mereka semua agak kurang. Di dunia ini, kesempatan hanya datang beberapa kali. Saat jumlah waktu yang tak terbatas berlalu, mereka paling banyak hanya bisa turun 3 atau 4 kali. Setelah itu, mereka harus menunggu lagi. Keberadaan tertinggi lainnya telah turun. Mata si Hao cerah dan bersinar. Dia sangat merasakan betapa menakutkannya para master sekte dari alam yang lebih tinggi. Ini tidak seperti penguasa dari keluarga alam bawah yang kaya dan berkuasa, dan sebagai gantinya keberadaan yang benar-benar tinggi dari eksistensi tertinggi Daokrit. Ini adalah individu yang benar-benar hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan dikenal sebagai keberadaan yang tabu. Petir menyambar, dan langit yang luas hancur. Sesosok emas muncul yang mencapai tinggi ke awan.
Itu menjulang di dunia tanpa batas, seolah-olah itu telah ada selamanya. Dia mengenakan jubah emas panjang. Di kepalanya ada sebuah mahkota, dan ketika matanya terbuka dan tertutup, seolah-olah dua matahari besar berkedip masuk dan keluar dari keberadaan. Aura mengerikan meluap ke langit. Sayangnya, karena kabut yang menyelimuti, penampilan aslinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Individu ini tampak seperti raja para dewa yang mendirikan langit dan bumi. Sementara dikelilingi dalam kekacauan utama, terlalu sulit untuk menilai kedalamannya. Benar saja, orang ini masih hidup. Dia juga turun. Pagoda kecil itu berkata dengan lembut. Di daerah itu, semburan gunung meletus, magma melonjak, dan bumi besar mulai runtuh. Adegan itu benar-benar mengejutkan, seolah-olah kehidupan dunia ini telah mencapai akhir. Di bawah adegan pemusnahan ini, ibu kota negara api berubah menjadi reruntuhan dan berada di ambang kehancuran. Namun, itu tiba-tiba tidak hilang. Gelombang kabut mulai naik, membuatnya tampak agak tidak jelas. Akhirnya, sosok besar dari alam yang lebih tinggi menstabilkan kekuatan surgawi dan memantapkan dunia ini. Aliran gunung, magma, dan berbagai lainnya dihentikan, dan kemudian dia mulai menyusut ukurannya, muncul di depan reruntuhan. Namun, jenis aura yang bisa mencekik 9 surga itu masih ada. Itu seperti dewa tertinggi yang mengintimidasi langit di atas dan bumi di bawah untuk selamanya. Kedua orang ini telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Sudah cukup lama, dan sepertinya bahkan kehidupan lama akan berakhir. Mereka bergegas sesegera mungkin untuk mencari peluang legendaris. Sepertinya mereka menemukan tempat yang tepat selama pencarian terakhir kali, kata pagoda kecil itu. Dengan sekejap, tubuh dua sosok menghilang ke dalam reruntuhan. Tiba-tiba, aliran perak mengalir deras. Hamparan putih yang luas menerangi 9 langit dan juga mengalir ke reruntuhan. Ini adalah makhluk tanpa tubuh jasmani. Itu hanya seberkas cahaya, namun itu sangat menakutkan. Tiba-tiba, di reruntuhan itu, sebuah cakar besar terulur, menghancurkan bumi yang besar. Itu luas dan tak terbatas, dan beberapa ratus ribu li tanah di sekitarnya runtuh ke dalam. Seekor kura-kura. Si Hao melihat dengan jelas bahwa itu adalah kura-kura yang sangat besar. Dengan satu serangan, dunia tanpa batas mulai runtuh. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa ada hukum alam yang tidak mengizinkan tingkat kekuatan ekstrim ini muncul di alam ini. Itu menghancurkan fluktuasi itu dan menahan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Mungkinkah perbendaharaan surgawi tertinggi di punggung kura-kura benar-benar harta karun? Si Hao tercengang. Meskipun dia tergoda, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menonton permainan ini. Itu adalah perlawanan raksasa terbesar di dunia. Tidak peduli berapa banyak makhluk yang naik, semuanya akan sia-sia. Dengan jentikan jari dari keberadaan di level itu, makhluk tak berujung akan berubah menjadi abu. Itu palsu. Sebuah suara terdengar. Ketika si Hao berbalik, dia menemukan bahwa Dewa Willow telah muncul. Itu masih misterius dan kabur. Untaian cahaya berputar di sekitarnya, dan pada setiap cincin cahaya duduk dewa yang bersujud dalam pemujaan. Di dalam ketidakberbentukan, ada kedalaman dao besar yang tak terbatas dan jauh yang memengaruhi indranya. Ada juga gelombang nyanyian pengorbanan yang mengguncang langit dan bintang. Si Hao sangat senang bisa melihat Dewa Willow lagi. Dia melepaskan napas lega. Dia tidak perlu terlalu khawatir lagi. Ketika kata-kata Dewa Willow baru saja berakhir, gambar di altar leluhur berubah. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa di reruntuhan, energi pedang meluap ke langit dan energi kacau melonjak dengan kacau. Formasi pembunuh ketiga. Pagoda kecil itu berteriak ketakutan. Bahkan sesuatu yang sekuat dirinya sendiri tercengang, merasakan gelombang kengerian. Kenapa diberi peringkat? Sementara si Hao diaduk, hatinya juga penuh rasa ingin tahu. Menuju tingkat keberadaan ini, dia sangat tertarik dan ingin memahaminya. Di mata Dewa Willow dan pagoda kecil, mereka merasa bahwa situasinya sangat suram.
Energi pembunuhan yang dilepaskan mengguncang dunia dan terkait dengan alam yang lebih tinggi dan masa depan 8 wilayah. Sementara itu, di mata Si Hao, ada lebih banyak keheranan. Itu karena perbedaan seberapa tinggi mereka berdiri. Ekspresi Dewa Willow dan pagoda kecil sangat serius saat mereka mengamati semuanya dengan cermat. Yang disebut formasi pembunuh ketiga adalah formasi besar ketiga yang paling kuat dari alam yang lebih tinggi sejak langit dibuka. Pagoda kecil itu berbicara dengan suara pelan. Itu disebut yang ketiga, tetapi itu tidak berarti bahwa itu lebih lemah dari dua sebelumnya. Ini adalah formasi alami untuk membelah langit dan bumi, simbol yang muncul secara alami. Diagram pembentukan ditemukan oleh generasi selanjutnya dan bukan buatan manusia. Karena itu, kekuatannya sulit dibayangkan. Seperti yang diharapkan, kekacauan utama dan energi pedang berkumpul di area itu. Itu jelas bukan jenis niat membunuh yang normal. Bersama dengan kekuatan untuk membuka langit, itu bergegas ke surga dan meretas ke dunia luar. Kabut berkabut mengelilingi area itu. Di reruntuhan di bawah, cahaya berdarah memercik keluar dan melonjak hebat melalui bumi yang besar. Dewa Willow terdiam. Pagoda kecil itu senang bahwa bukan yang melompat ke dalam perangkap ini dan bahwa itu adalah keberadaan tabu alam yang lebih tinggi yang jatuh sebagai gantinya. Dengan satu pertempuran, keberadaan tabu lain yang namanya telah ada selama berabad-abad telah jatuh. Saya ingin tahu apakah jenis keberadaan ini akan benar-benar memudar. Pagoda kecil itu tampak bergembira setelah melihat bencana serupa menimpa yang lain. Si Hao hanya bisa melihat apa yang terjadi. Bahkan Dewa Willow menyaksikan pertempuran ini, tidak mau terlibat. Apa sebenarnya yang ada di perbendaharaan surgawi tertinggi? Si Hao bertanya. Dia benar-benar ingin tahu. Bagian utama dari catatan primordial sejati, jawab Dewa Willow. Ah, Si Hao sangat terkejut. Apa yang kamu pelajari adalah bagian atas, yang dikenal sebagai bimbingan surgawi. Beberapa keberadaan tabu telah melihatnya, dan sebagai hasilnya, mereka semua tertarik pada bagian tengah, kata Dewa Willow. Bimbingan surgawi, ini adalah pertama kalinya Si Hao mengetahui hal ini. Apa yang dia miliki hanyalah sebagian dari keseluruhan. Dia kemudian bertanya tentang nama bagian tengah. Bagian tengah disebut transendensi, kata Dewa Willow. Selain itu memberitahu Si Hao bahwa itu harus disimpan di dalam istana tertinggi. Orang luar selalu ingin mendapatkannya, tetapi mereka selalu gagal melakukannya. Lalu bagaimana dengan bagian bawah? Si Hao buru-buru bertanya. Tidak ada yang pernah melihat bagian bawah. Catatan primordial sejati mirip dengan formasi pembunuhan ketiga, keduanya adalah hal yang muncul ketika dunia diciptakan. Namun, tidak ada yang mendapatkan bagian yang lebih rendah, kata Dewa Willow. Si Hao terdiam. Pikirannya terguncang tak terlukiskan. Bagian atas, bimbingan surgawi, dibawa oleh Dewa Willow ke desa batu. Kalau tidak, bagaimana Si Hao bisa melihatnya? Dia segera tenggelam dalam keadaan kontemplasi. Dia tidak pernah melihat dao besar yang mendalam di dalam, namun ada beberapa jenis kekuatan ajaib yang terkandung di dalamnya. Mungkinkah dia tidak sepenuhnya memahaminya? Si Hao mengerutkan kening. Sepertinya dia harus kembali dan mempelajarinya lagi dengan cermat. Tidak ada masalah dengan pemahamanmu tentang bagian atas. Ketika kesempatan itu datang, pada akhirnya akan diperoleh. Kata-kata yang diucapkan Dewa Willow agak misterius. Tiba-tiba, dunia bergemuruh dengan kebisingan. Di laut utara, tombak besar muncul, membawa serta surga yang meluap dengan niat membunuh yang memiliki kekuatan yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Itu merobek udara dan bergegas menuju bumi yang besar. Itu, keabadian, salah satu dari 10 senjata kuno. Si Hao berteriak ketakutan, segera mengenalinya. Dia pernah melihatnya sebelumnya di Laut Utara. Itu telah dipisahkan menjadi 3 bagian, tetapi ketika direformasi, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tampaknya runtuh dengan kekuatan dunia saat ditekan ke bawah. Halberd besar ini terlalu menakutkan. Itu memiliki energi kacau yang berputar-putar di sekitarnya yang menekan segalanya. Kekuatan pembantaiannya telah mengejutkan dunia baik dulu maupun sekarang.
Langit bergetar saat memasuki reruntuhan. Kun Peng, jangan bilang itu masih hidup. Bahkan pagoda kecil itu berteriak ketakutan. Itu sangat terkejut. Anda harus memahami bahwa saat itu, ia telah memasuki sarang Kun Peng bersama Si Hao dan mencari melalui rahasia tempat itu. Si Hao juga sama herannya. Peristiwa yang terjadi hari ini sangat mencengangkan. Bahkan artefak magis Kun Peng muncul. Itu langsung meretas menuju perbendaharaan surgawi di dalam reruntuhan seolah-olah itu membawa dendam yang luar biasa. Dengan suara pu, cahaya berdarah berkedip-kedip, menembak dari bumi ke langit. Darah perak bersinar dengan gemilang dengan cara yang sangat mencolok. Kun Peng masih hidup. Ketika kemungkinan ini memasuki pikiran mereka, tidak hanya Si Hao yang tercengang, bahkan pagoda kecil itu pun terdiam. Ekspresi Dewa Willow menjadi sangat serius. Ini jelas merupakan ahli tak tertandingi yang menguasai dunia tanpa kecuali. Bahkan jika raksasa dari alam yang lebih tinggi turun, mereka masih akan membayar mahal dan menderita bencana besar. Ada yang salah. Itu hanya keinginan penyesalan. Tombak besar keabadian itu menghasilkan kekuatan surgawi dengan sendirinya, kata pagoda kecil itu. Dengan suara hong, batu-batu melambung ke awan. Tombak besar itu menghancurkan reruntuhan dan dengan cepat melesat keluar, tidak bertahan terlalu lama. Bilah tombak itu memiliki darah perak yang menempel padanya, menghasilkan pemandangan yang mengerikan. Seluruh senjata diwarnai dengan kecemerlangan dan kekaguman perak. Itu merobek udara dan pergi, menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, sosok perak muncul dari tanah. Itu hampir dipotong menjadi dua. Ia ingin membebaskan diri, tetapi pada akhirnya, formasi pembunuhan ketiga menunjukkan kekuatannya. Cahaya pedang yang kacau menyapu keluar, dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan hampir hancur berkeping-keping, memaksanya untuk jatuh kembali ke dalam lagi. Ketika tombak besar Eternity bergerak, formasi ini benar-benar dihidupkan kembali, menjadi lebih menakutkan. Energi kacau melonjak dan membunuh cahaya meluap ke langit, menyebabkan bahkan matahari, bulan, dan bintang bergetar sebagai tanggapan. Kun Peng memiliki kebencian yang begitu besar. Mungkinkah kematiannya saat itu terkait dengan orang-orang ini? Pagoda kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Si Hao juga agak tercengang. Mungkinkah Kun Peng yang melakukan ini? Seharusnya tidak demikian. Itu sudah mati di era kuno, dan kehendaknya tidak mungkin membawa semua ini, kan? Saat ini, kemungkinan besar hanya keinginan penyesalan yang telah terbangun, keinginan yang kemungkinan besar akan segera runtuh. Si Hao awalnya berpikir bahwa itu adalah perbuatan sekte pemutus langit, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Mungkinkah itu dia? Si Hao memikirkan seseorang, wanita yang melipat perahu kertas itu. Dia masih ingat bagaimana dia menggunakan darahnya sendiri untuk menulis kata-kata suram dan melankolis itu. Aku satu-satunya yang tersisa. Si Hao menjadi sedikit takut, dan semua jenis pikiran rumit muncul di kepalanya. Dia tidak bisa menebak dengan baik sama sekali. Dia tahu terlalu sedikit. Dunia tidak terbatas, dan reruntuhan runtuh. Kekacauan primal melonjak, dan tempat ini menjadi area kabur. Sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Mari kita amati area lain. Pagoda kecil itu mengendalikan altar leluhur dan membawa lembah itu keluar ibu kota kedokteran. Segera setelah gambar berubah, cahaya menyilaukan lain muncul, indah dan menakjubkan. Lembah itu tertutup hamparan tak terbatas. Saat ini sedang terjadi pertempuran hebat, dan formasi sedang dihancurkan. Formasi pembunuhan ke-9. Jantung pagoda kecil itu melonjak, merasakan gelombang kengerian. Formasi ini bahkan dapat membunuh kelompok dewa di alam yang lebih tinggi, namun mereka muncul satu demi satu di dua tempat yang berbeda. Itu benar-benar menakutkan. Namun, formasi pembunuhan ini sedikit lebih rendah daripada formasi pembunuhan ketiga. Perjuangan yang begitu pahit, apa sebenarnya yang mereka coba capai? Apakah mereka mencoba mempersembahkan diri mereka sebagai korban untuk akar spiritual pertama itu? Pagoda kecil menyesuaikan altar leluhur untuk membuat gambar lebih jelas. Pertempuran besar yang menentukan sedang terjadi di sana.
Kekacauan primal menyelimuti udara dan simbol-simbol ada di mana-mana, seolah-olah itu adalah bintang-bintang alam semesta. Setiap inci ruang ditutupi dengan simbol-simbol surgawi dan berputar-putar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Si Hao menghela nafas. Sekitar 100 formasi yang dia lihat saat itu telah lama runtuh, dan lembah itu semakin besar ukurannya. Itu telah membentang hingga beberapa ratus ribu li dalam ukuran. Ini adalah jenis metode yang mengejutkan, metode yang menggunakan formasi untuk membatasi tanah yang begitu luas untuk memelihara akar spiritual. Hari ini, formasi surgawi ini rusak, dan bumi besar dipulihkan ke keadaan semula. Namun, ada formasi pembunuhan unik di tengah yang melepaskan energi kacau. Seharusnya formasi pembunuhan ke-9 yang dibicarakan pagoda kecil itu. Ada beberapa sosok humanoid yang bertarung dari jarak dekat. Setiap serangan yang mereka lepaskan dapat menghancurkan beberapa ratus ribu li bumi, mengandung kekuatan yang cukup untuk meretas bintang-bintang. Namun, kekuatan tak terbatas dan tak terukur ini ditahan oleh formasi pembunuhan. Satu individu jatuh, sekarat di bawah formasi pembunuhan. Namun, sebagai hasilnya, itu meledak dan mengungkapkan tubuh aslinya. Itu bukan dari ras manusia. Dengan ledakan keras, sebuah lubang kecil meledak di formasi. Namun, cahaya dan darah yang dilepaskan dari ledakannya tidak menyebar. Itu dengan cepat mengalir secara terbalik, memasuki bagian bumi itu. Kemudian, akar spiritual di tengah melepaskan cahaya, seolah-olah menyerap kekuatan surgawi dan energi esensi yang tak ada habisnya. Begitu kejam. Ini adalah jebakan pembunuh yang menunggu mereka yang datang untuk mencuri akar spiritual. Para penyusup kemudian akan dibunuh dan digunakan sebagai pengorbanan untuk akar spiritual pertama ini, yang memungkinkannya untuk mengembalikan spiritualitas sebelumnya, kata Dewa Willow sambil menghela nafas. Keberadaan tabu sebenarnya menjadi makanan akar spiritual pertama. Ini benar-benar agak disesalkan. Kisarannya beberapa ratus ribu li. Itu awalnya lokasi keilahian wilayah gurun dan dapat menghasilkan beberapa dewa sejati, namun pada akhirnya, semua esensi surgawi diserap oleh akar spiritual pertama, kata pagoda kecil itu. Itu mengungkapkan ekspresi yang berat. Individu yang dapat memiliki akar spiritual pertama dari alam yang lebih tinggi dan menanamnya di sini tanpa diragukan lagi adalah orang yang memiliki kekuatan ekstrim, seseorang yang menakutkan hingga tingkat yang agak mengerikan. Orang itu percaya diri dan tidak takut orang lain akan mengambilnya, bahkan memasang perangkap pembunuhan untuk membunuh keberadaan tabu. Namun, formasi itu sudah rusak. Kedua individu yang memperebutkan akar spiritual pertama bergegas keluar, satu sebelum yang lain. Salah satu dari mereka telah mengambil tindakan, mencabut akar spiritual dari tanah sebelum terbang keluar. Dang! Lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut, mengguncang langit dan bumi. Lonceng dao terbang dari luar langit dan turun. Itu kuno dan misterius. Misteri mendalam dari dao besar mengalir tanpa henti. Suara bel mengguncang wilayah gurun, seolah-olah itu bisa melawan waktu untuk beresonansi dengan zaman kuno dan kuno, yang memiliki kekuatan era ini. Sial, akhirnya muncul lagi. Pagoda kecil itu mengutuk. Bahkan Dewa Willow mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Gelombang suara lonceng besar yang dilepaskan ini berdesir keluar. Tampaknya agak lembut dan lembut, tetapi itu memengaruhi stabilitas ruang itu sendiri saat menghantam kedua makhluk humanoid itu. Dengan suara hong, lembah itu runtuh. Ratusan ribu gunung dan sungai berubah menjadi abu. Hanya sebatang akar spiritual dan dua raksasa yang berdiri di sana, segala sesuatu yang lain telah dihancurkan. Lonceng ini sangat menakutkan. Si Hao merasa ngeri. Jika sesuatu tidak terjadi padaku, menurutmu itu akan diizinkan untuk bertindak seperti ini? Pagoda kecil itu agak tidak puas. Bukan Bel Dao yang bertindak keras, melainkan yang mengendalikannya, kata Dewa Willow. Jelas bahwa pemilik Dao Bel juga merupakan pemilik asli dari akar spiritual pertama, dan saat ini terungkap. Orang ini ingin membunuh salah satu dari raksasa ini dan menggunakannya untuk memelihara akar spiritual pertama. Kedua individu itu secara alami sangat marah.
Mereka menunjukkan kemampuan surgawi mereka yang luar biasa untuk menahan fluktuasi bel dan membantai ke surga. Darah memercik keluar dari salah satu bahu orang-orang ini. Gelombang suara bel merobek pertahanannya, hampir menghancurkan separuh tubuhnya. Bel Dao memiliki kekuatan penggunanya juga, jadi saat ini sangat kuat. Weng! Di atas langit, cahaya meletus lagi. Dis kacau yang sangat rusak melepaskan untaian demi untaian kabut. Dengan cepat bergegas untuk menabrak Bel Dao. Apakah orang-orang ini menjadi gila? Untuk bertarung sampai mati seperti ini, tidakkah mereka khawatir bahwa dunia ini akan runtuh? Ekspresi pagoda kecil itu berubah. Mungkinkah langit benar-benar akan terbuka dan dunia dimulai kembali? Itu karena mereka sudah berada di akhir masa hidup mereka dan sangat cemas. Saat ini, mereka membutuhkan akar spiritual pertama atau bagian transendensi. Kalau tidak, mereka akan menghilang cepat atau lambat, kata Dewa Willow. Mengikuti suara dang, piringan kacau dan lonceng besar berhadapan di langit. Langit dan bumi sangat terganggu, dan dua individu di bawah terhuyung mundur. Sementara itu, bel Dao dan cakram kacau terus bergetar dan terbang mundur. Yi, sial, bahkan orang itu datang. Itu sebenarnya dikendalikan oleh beberapa, pagoda kecil itu terus-menerus mengutuk. Di langit, sebuah pagoda yang rusak muncul. Itu menukik menuju bumi besar untuk merebut akar spiritual pertama. Sosok yang tidak jelas terlihat berada di dalam pagoda. Lonceng Dao terbang kembali, dan dua raksasa yang memperebutkan akar spiritual pada awalnya juga menyerang, menyebabkan pertempuran kacau meletus atas akar spiritual pertama. Tempat ini sangat kabur. Energi kacau meletus, mengubah tempat ini menjadi tanah kehancuran. Pertempuran besar itu sangat intens. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, itu akan disita oleh pemilik Bel Dao. Dia tidak khawatir kehilangan akar spiritual. Dewa Willow berkata sambil menghela nafas. Seperti yang diharapkan, hasil akhirnya adalah bahwa akar spiritual terbang menuju Bel Dao dengan sendirinya, karena ada rantai surgawi di sekitar tubuhnya. Itu mengenali pemiliknya dan kembali, menyeret akar spiritual menuju surga. Yang lain secara alami tidak mau menerima ini dan semua mengambil tindakan. Pada saat ini, bunga mekar. Irama Dao bergemuruh di udara, memisahkan diri dari sumbernya dan langsung meledak di udara dan melarikan diri melampaui surga ke-9. Hasil ini melebihi harapan semua orang. Tubuhnya terbuka dengan paksa, satu tangan meraih bel besar. Setelah mengunci akar spiritual itu, tangannya yang lain menjangkau keluar, memanjangkan puluhan ribu li ke arah cakrawala. Namun, tindakan ini ditakdirkan untuk menghadapi persembunyian, dan sulit untuk menuai keuntungan apapun. Yang lain semua memfokuskan serangan mereka padanya, mengambil tindakan dengan keras. Tiba-tiba, fluktuasi muncul di 9 langit. Seorang wanita sudah duduk di sana untuk sementara waktu, menunggu. Pakaian abu-abu sederhana dan kuno menutupi tubuhnya, tetapi dia memiliki gaya luar biasa yang tak tertandingi. Penampilannya yang abadi tidak ada bandingannya. Matanya bersinar, membentuk lorong yang menakutkan, mengembangkan dunia yang kacau dan memodelkan langit dan bumi. Dia mengunci bunga yang melarikan diri dan menangkapnya di tangannya. Individu dengan dua murid, legenda kuno yang tak terkalahkan. Wanita luar biasa itu telah muncul. Si Hao tercengang. Dia sebenarnya sangat berani bersaing dengan raksasa dari alam yang lebih tinggi, mencuri makanan dari mulut harimau. Itu benar-benar tidak terduga. Si Hao tahu bahwa dia kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan raksasa alam yang lebih tinggi dalam pertempuran yang begitu putus asa. Ini agak konyol dan melebihi prediksinya. Gadis itu masih terlalu muda. Dia belum cukup dewasa dan kemungkinan besar akan jatuh, kata pagoda kecil itu. Tidak, Dewa Willow menggelengkan kepalanya. Tubuh wanita bermata dua itu bersinar, dan seluruh tubuhnya menghancurkan kehampaan, langsung menghilang dari dunia ini. Daerah itu dilemparkan ke dalam keadaan tidak teratur. Kamu tidak bisa pergi. Seseorang berteriak keras. Sebuah tangan besar berwarna ungu terulur, menghancurkan kekosongan sebagai tanggapan untuk meraih wanita murid ganda itu. Terlepas dari ini,
Ada orang yang mengaktifkan kemampuan suci untuk menyeret wanita dua murid itu kembali. Bahkan ada orang lain yang melantunkan sutra dan kutukan untuk menghubungkan dan melintasi alam, langsung muncul di sisinya. Keadaannya mengerikan, tetapi tepat pada saat ini, kilau cemerlang berkilau. Sebuah perahu kertas hitam kecil berkibar, melintasi kehampaan. Itu berhenti di sini, menghalangi tangan besar itu dan menyebarkan kemampuan surgawi ini serta kutukan. Ini dia, itu dia. Si Hao mengeluarkan teriakan aneh. Wanita yang melipat perahu telah muncul. Itu hanya perahu kecil, namun menghentikan semua individu yang kuat itu. Ada jenis, kekuatan besar, yang berkuasa di atas segalanya. Dunia meletus, dan seluruh tempat ini menjadi kacau. Semua orang mengambil tindakan, beberapa menyerang Beldao, yang lain mengejar wanita dua murid. Perang besar yang kacau pecah. Ayo pergi, kita harus mengambil tindakan. Dewa Willow menghilang dengan sekejap, menghilang dari istana kekaisaran. Pagoda kecil itu meringis, berubah menjadi seberkas cahaya, menembus kehampaan dan mengikuti. Keduanya melakukan perjalanan bersama, dan tanpa ada yang mendukung altar leluhur, citra itu segera menghilang, karena hanya tingkat keberadaan pada tingkat itu yang dapat mengoperasikannya. Kalau tidak, sulit bagi altar untuk memantau area yang begitu jauh. Si Hao menggertakkan giginya seperti seorang pengemis, tetapi tidak peduli seberapa khawatirnya dia, itu tidak ada gunanya. Tidak mungkin baginya untuk mengikuti mereka. Dia bahkan tidak bisa menonton pertempuran sekarang. Bagaimana bisa seperti ini? Si Hao merasa tidak berdaya. Dia mondar-mandir, mencoba semua jenis metode. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak bisa membuat gambar itu muncul kembali. Dia berdiri di platform tinggi di Istana Kekaisaran dan menatap ke kejauhan, berharap mendapatkan beberapa petunjuk dari kekacauan dunia. Ah, masih ada tokoh-tokoh hebat lainnya. Kulit kepala si Hao terasa mati rasa. Dia benar-benar akhirnya merasakan sesuatu. Di langit yang jauh, ada surga yang menggerakkan cahaya surgawi yang mengelilingi wilayah negara batu yang tak terbatas. Dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan yang sedang berjalan, mulutnya bergumam, "Di mana itu? Di mana hal yang saya cari?" Kepalanya ditutupi rambut abu-abu, dan soket matanya kosong, seolah-olah dia adalah mayat berjalan. Dia langsung terbang melewati Istana Kekaisaran. Jenis aura luar biasa itu benar-benar mengejutkan. Gunung-gunung besar menghalangi jalannya, tetapi dia melintasinya dengan satu lompatan. Ketika lengan bajunya menyentuh puncak gunung, seluruh pegunungan berubah menjadi abu yang hancur. Orang macam apa ini? Pikiran si Hao melompat panik. Setengah jam kemudian, seorang wanita tua muncul. Di tangannya ada keranjang yang dalam, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Kalian semua bisa memperebutkan benda-benda suci. Sementara itu, saya akan memilih obat-obatan terbaik di bumi." Dia berbicara sambil terbang. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap seekor laba-laba sebelum melemparkannya ke keranjang obat. Si Hao sangat khawatir. Laba-laba itu jelas ahli tertinggi dari Danau Roh Iblis, laba-laba yang lolos dari bencana besar terakhir kali melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Namun, sekarang ditangkap begitu saja. Tubuh si Hao menjadi agak dingin. Seorang ahli tertinggi akan digunakan sebagai bahan obat. Selain itu, kedua eksentrik itu terbang di atas Istana Kekaisaran Stone Country, jadi mereka mungkin memperlakukan tempat ini seperti kebun obat. Hanya saja mereka belum menemukan tanaman obat yang matang. Kandang ini sudah dicabut sampai bersih. Saya harus menuju 7 kandang lainnya. Wanita tua itu berkata pada dirinya sendiri sebelum menerobos dunia ini dan pergi. Seluruh tubuh si Hao tegang. Dia merasa sulit untuk bersantai. Dia berpikir bahwa dia memiliki kendali atas kemajuan jalannya sendiri, bahwa dia tidak perlu berkompromi dengan sekte besar asing dan dapat membimbing nasibnya sendiri. Namun, sekarang, dia menyadari bahwa ketika berhadapan dengan raksasa dari alam yang lebih tinggi, tidak peduli seberapa menakjubkan bakatnya atau apakah dia adalah kaisar manusia. Satu jari dari raksasa ini bisa menghancurkannya menjadi abu. Aku ingin melampaui.
Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Nada bicaranya sangat mantap, dan suaranya juga kuat. Pria tua dengan rambut acak-acakan dari sebelumnya adalah satu hal, tetapi wanita tua itu dengan jelas memperlakukan tempat ini seperti ladang obat. Satu-satunya alasan dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia tidak menemukan bahan obat yang cocok. Hanya dalam sepersekian detik, seluruh tubuh si Hao menjadi dingin. Nasibnya ada di tangan orang lain. Tanah terbatas negara batu yang mulia, istana kekaisaran sebuah negara dipandang rendah begitu saja, diperlakukan tidak berbeda dari ladang obat. Dia benar-benar diabaikan, karena dia belum mencapai ranah ahli tertinggi. Akibatnya, dia aman dan sehat karena pihak lain tidak peduli padanya. Alasan ini agak konyol. Dia hanya bisa melarikan diri karena dia tidak cukup kuat, dan karena itu diabaikan. Ini bukan hanya jenis ejekan, tetapi juga jenis lelucon yang menyedihkan. Sial, akhirnya, si Hao meludahkan. Dia tidak akan menjadi sedih bahkan sampai akhir, karena dia masih muda. Masih ada waktu baginya untuk memperbaiki diri. Cepat atau lambat, aku akan menembus alam yang lebih tinggi. Si Hao menyuarakan pikirannya. Antara langit dan bumi, cahaya petir akan melesat melintasi langit dari waktu ke waktu, menindas dunia ini. Ini adalah cahaya dari bencana besar, efek dari individu yang sangat kuat yang bertarung dalam pertempuran besar. Dinding kerajaan hancur, dan wilayah gurun dipandang rendah. Sayang sekali aku hanya bisa tinggal di sini sekarang. Bahkan tidak bisa menonton drama itu lagi. Si Hao berkata pelan dengan cara mengejek diri sendiri. Pagoda kecil itu pergi, jadi tidak ada yang mengaktifkan altar leluhur lagi. Cermin itu sangat buram, dan tidak mungkin menemukan situasi yang jauh. Tidak diketahui tahap apa yang telah dicapai oleh pertempuran itu. Di ujung wilayah gurun, wanita tua itu membawa keranjang obatnya. Dia mengenakan pakaian wanita sederhana dan tanpa hiasan, seolah-olah dia adalah seorang wanita petani tua. Namun, metode dan kekuatannya sama-sama menakutkan. Dengan sentuhan ringan, dinding antar wilayah pecah, dan dia dengan mulus melanjutkan ke wilayah lain. Hari itu seperti pembukaan kembali langit dan bumi untuk wilayah gurun. Raksasa di alam yang lebih tinggi sedang bertempur dalam pertempuran besar, merendam gunung dan sungai dengan darah mereka. Niat pembantaian mereka mengguncang masa lalu dan sekarang. Belum pernah ada pertempuran yang begitu sengit dan pahit. Untuk 7 wilayah lainnya, ini adalah bencana besar yang tertunda. Bukan hanya wanita tua yang mengambil tindakan. Ada orang lain yang datang ke alam manusia untuk memetik obat-obatan hebat. Mereka akan menangkap semuanya dalam satu sapuan dan membawa semuanya pergi. Bagi para ahli dan dewa tertinggi, ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Si Hao tidak secara pribadi menyaksikan ini, tetapi dia bisa membayangkan dengan baik apa yang sedang terjadi, karena dia secara pribadi telah melihat perubahan yang terjadi di wilayah gurun. Ah, tidak, seekor naga Qiu berteriak. Namun, itu masih tidak bisa lepas dari nasibnya. Itu meraung dengan marah ke arah langit. Cahaya hijau dingin menutupi tubuhnya saat memanjang sangat jauh sebelum melayang ke langit untuk melarikan diri dari wilayah ini. Namun, itu semua benar-benar sia-sia. Sebuah tangan besar yang kasar terulur. Tidak peduli berapa ribu kemampuan surgawi dan puluhan ribu teknik yang digunakannya, itu tidak bisa lepas. Saat dua jari mendekat, itu seperti menangkap seekor loah. Betapa beruntungnya. Ini sebenarnya adalah keturunan naga sejati dengan garis keturunan yang tidak biasa. Di alam yang lebih tinggi, tidak mudah untuk memburu dan membunuh mereka karena lembah naga mungkin menyimpan dendam. Makhluk wanita petani tua itu menyeringai saat dia melihat naga Qiu. Dengan anggukan, dia berkata, "Aku akan membawanya kembali dan membesarkannya sebentar sampai darah naganya stabil. Ketika mencapai keilahian, saya kemudian dapat membuat tungku obat yang besar." Di wilayah lain, seorang Taois sedang bepergian. Penampilannya biasa saja, dan temperamennya tampak agak rendah hati. Namun, kadang-kadang, kulitnya akan mengeluarkan kilau emas ungu. Dia memiliki 6 lengan. Di tangannya ada pengocok ekor kuda, dan di punggungnya ada labu besar. Dia pun mengambil tindakan.
Setelah dia menunjukkan dengan tangannya, kemegahan yang jelas melintas. Di depannya, gunung-gunung runtuh dan bumi yang besar terbelah. Banyak puncak gunung berubah menjadi abu. Hanya satu gunung raksasa yang tertinggal, tetapi akhirnya terbelah juga. Di dalam perut gunung, seekor ular perak besar yang panjangnya beberapa puluh ribu zang meringkuk di sekitar tempat itu, mendesis keluar. Itu sangat gugup dan gemetar tanpa henti. Tidak buruk, dia akan menembus alam makhluk tertinggi. Saya baru saja kehilangan beberapa empedu ular perak. Anda harus bergegas dan memajukan kultivasi Anda. Di belakangnya, labu besar melepaskan cahaya ungu, mengumpulkan ular perak itu. Beberapa puluh ribu li jauhnya, di dalam jurang, ada binatang bermata emas bermata biru. Sisik yang menutupi tubuhnya yang berbentuk seperti kilin berkedip-kedip dengan cahaya. Itu langsung masuk ke tanah untuk melarikan diri menuju inti bumi. Saya kehilangan beberapa makhluk spiritual di kolam dekat gerbang gunung. Hitung diri Anda beruntung. Memilikimu di sana bukanlah pilihan yang terlalu buruk. Taois mengambil satu langkah, dan dia sudah mencapai tempat ini. Kemudian, labu besar melepaskan helai demi helai energi keberuntungan, mengisap binatang bermata biru tingkat tertinggi di dalam. Bukan karena makhluk-makhluk ini tidak kuat, melainkan karena Taois dan wanita tua itu terlalu menakutkan. Mereka adalah beberapa individu paling kuat dari alam yang lebih tinggi sejak langit dan bumi diciptakan. Mereka dikenal sebagai raksasa abadi. Hari itu, para ahli dari setiap wilayah terguncang, karena mereka memperhatikan bahwa terlepas dari jenis kemampuan surgawi apa yang mereka tunjukkan atau jenis harta apa yang mereka gunakan untuk membela diri, mereka semua sama sekali tidak berguna. Di depan jenis makhluk tertinggi itu, semua perjuangan menyedihkan dan menggelikan. Mereka tidak sedikit pun efektif. Semua wilayah berada dalam kekacauan. Para ahli tertinggi yang melarikan diri dari wilayah gurun sebelumnya semuanya meratap. Masih terlalu sulit untuk lolos dari bencana ini pada akhirnya. Mereka akhirnya menderita seperti makhluk lain di 7 wilayah ini. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Meskipun ada bencana besar di zaman kuno, mereka tidak pernah selengkap ini. Mereka mencoba menangkap semua makhluk surgawi, tidak meninggalkan satu pun di belakang. Seseorang meraung marah, merasa sangat sedih. Di kejauhan, seberkas cahaya yang sangat besar mengalir ke langit. Tubuh yang diproyeksikan memenuhi langit, luas dan tak terduga, surgawi dan tanpa cacat. Ini adalah dewa tertinggi. Sayangnya, tidak peduli seberapa marahnya itu meraung, seberapa kuat artefak surgawi di tangannya, atau betapa hebatnya kekuatan surgawi yang mengguncang dunia dan pancaran surgawi tanpa akhir yang dia lepaskan, itu tidak dapat mengubah apapun. Sebuah tangan besar meraih ke bawah dan langsung menangkapnya, menempatkannya ke dalam artefak magis. Untuk apa kau membuat begitu banyak suara? Akan membuatmu menjadi obat nanti. Kata-kata ini membuat individu yang kuat di dunia ini jatuh ke dalam keputusasaan. Bagaimana mereka harus melawan? Bahkan keberadaan surgawi tidak cukup dan langsung dibawa pergi. Itu bahkan lebih tanpa harapan bagi mereka. Saat bencana besar turun, individu-individu yang kuat dari setiap wilayah berada dalam situasi putus asa. Mereka biasanya tinggi dan perkasa, namun hari ini, mereka menjadi anjing liar yang bergegas untuk hidup mereka. Perbedaannya benar-benar terlalu besar. Banyak makhluk berteriak dalam kesedihan, menyuarakan kemarahan mereka terhadap surga. Tidak ada cara untuk menghindari bencana ini, mereka benar-benar dalam situasi tak berdaya. Itu, makhluk tertinggi. Ekspresi seseorang berubah, merasa bahwa Daois itu familiar. Di dalam 8 wilayah, ada beberapa kuil Tao yang hancur yang tersisa dari tahun-tahun yang lalu tanpa akhir. Orang yang disucikan di dalam diri mereka adalah Taois itu. Sosok seperti itu benar-benar muncul di alam bawah. Ini membuat semua orang terdiam. Mereka semua merasakan ketakutan yang mendalam. Berdasarkan penalaran normal, itu turun bertahun-tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap menjadi item sejarah, hancur dalam aliran waktu yang tak ada habisnya. Siapa yang mengira dia akan muncul kembali di dunia ini? Di dalam wilayah misterius, wanita tua itu muncul di depan gunung abadi sambil membawa keranjang obat.
Dia memiliki senyum lebar di wajahnya, menunjukkan penampilan yang agak baik hati saat dia berkata pada dirinya sendiri, sungguh ladang obat yang luas. Namun, tempat ini memiliki master. Itu adalah warisan orang itu. Gunung itu tinggi, curam, dan megah. Energi ungu mengalir ke surga. Tempat ini tampak seperti sarang naga, dengan segudang gunung membentuk akar leluhurnya. Memilih beberapa selama kekacauan seharusnya tidak menyebabkan terlalu banyak masalah. Wanita tua itu tertawa, dan dengan mengangkat tangannya, pemboros yang jelas tersebar ke gunung abadi. Segera, simbol menutupi tempat ini dengan rapat, dan kekuatan formasi meluap ke langit. Kekuatan mengamuk ini pasti cukup untuk membunuh para ahli dan dewa tertinggi. Siapa yang menyerang? Ini adalah gunung abadi, warisan abadi dari alam yang lebih tinggi. Seseorang berteriak keras dengan suara gemetar yang penuh ketakutan. Itu karena pada saat ini, gelombang kekuatan yang luar biasa mengelilingi dan menekan tempat ini, membuat hati orang-orang di sini bergetar. Lagi pula, saat ini, berita tentang kekacauan 8 wilayah telah lama menyebar ke seluruh dunia. Itu secara alami menciptakan suasana yang mengkhawatirkan. Di lokasi strategis Gunung Abadi, beberapa gua kuno meledak, dan para ahli yang terisolasi di dalamnya diambil secara paksa, tubuh mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang tak ada habisnya. Mereka berjuang tanpa henti, tetapi pada akhirnya, mereka masih bukan tandingan. Bahkan dengan kehebatan dan lolongan mereka yang luar biasa, itu tidak mengubah apapun. Mereka masih memasuki keranjang obat wanita tua itu. Angin jahat meraung di udara, energi ungu melonjak, dan sungai-sungai bintang mengalir. Semua jenis pemandangan yang tidak biasa muncul. Ketika semuanya tenang, sosok tingkat yang lebih tinggi dari Gunung Abadi semua menjadi pucat. Beberapa tokoh tingkat leluhur lama telah menghilang, dan tempat isolasi mereka telah runtuh, berubah menjadi kehancuran. Ini pasti akan dilaporkan ke alam yang lebih tinggi. Apakah Anda pikir tidak ada seorang pun di Gunung Abadi kita? Ini bukan satu-satunya tempat. Warisan abadi lainnya juga menemui kemalangan. Di Sekte Barat, gunung-gunung spiritual menolak satu demi satu. Untaian energi Buddha terbang di udara, memandikan semua area dalam kecemerlangannya dengan cara yang menguntungkan dan damai. Aliran emas mengalir, dan obat-obatan kuno berusia puluhan ribu tahun melepaskan aromanya. Energi keberuntungan meringkuk di sekitar pegunungan. Binatang suci berkeliaran, dan rusa 5 warna merumput di rumput spiritual. Burung-burung yang beruntung terbang di udara di atas tanah yang dipenuhi anggrek. Cahaya berwarna cerah melonjak, membuat tempat ini terlihat seperti tanah suci yang abadi. Sekte Barat, tempat yang bagus. Tempat ini jauh lebih baik daripada kuil kuno Taois yang compang camping ini. Taois telah tiba di tempat ini. Itu melepaskan tawa dingin, jelas membawa gelombang kebencian dan kemarahan. Dengan gelombang kocokan ekor kuda, 3.000 helai perak terbang keluar, membentuk aliran perak yang memasuki bagian dari gunung spiritual. Beberapa ahli tertinggi segera tersapu dan dilemparkan ke dalam labu. Siapa yang berani melanggar tanah suciku? Seseorang berteriak keras. Cahaya Buddha melonjak, dan semua formasi besar diaktifkan. Ada barang bagus di kolam surgawi itu. Tidak buruk. Taois tua itu berkata dengan suara rendah. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya ungu berputar-putar. Itu sangat menakutkan. Dia mengulurkan tangan besar yang memasuki formasi surgawi. Itu memasuki kuil Buddha yang paling megah dan megah. Energi Taois berputar-putar, dan tidak ada yang tidak bisa ditembusnya saat maju tanpa hambatan. Di dalam kolam surgawi di dalam aula besar, cairan emas mengalir, melepaskan aroma yang luar biasa. Cahaya Buddha berputar-putar juga. Dia langsung meraih teratai surgawi yang langka dan berharga dari dalam yang melepaskan pancaran tak berujung. Tetap di tanganmu. Seseorang berteriak keras. Pada saat yang sama, gambar surgawi yang ditahbiskan di aula istana ini bergemuruh, mengeluarkan suara yang luar biasa. Itu membentuk tubuh yang diproyeksikan abadi, mengatakan, Daois, Anda telah melampaui batas Anda. Suara itu mengguncang seluruh dunia. Cahaya tak berujung mengalir ke langit dari dalam Sekte Barat.
Warisan saya di alam bawah pada awalnya makmur, tetapi Anda semua berkomplot melawannya, meninggalkannya dalam reruntuhan. Hari ini, saya datang untuk menyampaikan karma. Dalam cahaya tak berujung, Daois itu mencibir. Labu besar di belakangnya terbang keluar dan melepaskan kekuatan hisap ganas menuju pegunungan spiritual Sekte Barat. Banyak ladang obat, benda suci, dan hal-hal lain terbang di dalamnya. Kekuatan warisan, perjuangan seorang murid, ini semua adalah hal-hal sementara yang diperoleh dari menang atau kalah. Mengapa Anda harus pergi sejauh ini untuk secara pribadi datang ke sini? Itu di bawah martabatmu. Gambar surgawi mengeluarkan suara yang bahkan lebih kuat dan memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Pada akhirnya, tubuh emas 6 Zhang muncul dan melangkah maju untuk menghadapi Taois. Kekuatannya luar biasa dan menghancurkan dunia. Sejak kamu datang, mari kita bandingkan kemampuan kita. Taois itu berbicara. Tubuh emas Zhang 6 tidak mengatakan apa-apa. Dengan mengangkat tangannya, sebuah jembatan emas muncul yang melampaui langit. Dia memberi Daois isyarat mengundang. Cahaya warna-warni berkedip, dan keduanya naik ke jembatan yang mengarah langsung keluar wilayah itu. Mereka akan melakukan pertempuran besar di sana. Jelas bahwa pertempuran antara keberadaan di level mereka akan melenyapkan dunia dan menyebabkan bintang-bintang di langit berjatuhan. Yang memiliki tubuh emas Zhang 6 tidak ingin tanah suci di bawahnya dihancurkan. Dunia ini dilemparkan ke dalam kekacauan besar. Sementara pemimpin Sekte Abadi bertempur, Si Hao berdiri di platform tinggi di dalam istana kekaisaran, diam-diam menunggu pertempuran besar berakhir. Dia tahu bahwa efek dari pertempuran ini akan mempengaruhi struktur alam yang lebih tinggi, dan bahkan akan lebih mempengaruhi masa depan 8 wilayah. Akhirnya akan berakhir, setelah bertarung sepanjang malam, fajar muncul dari timur. Seutas cahaya melesat, dan aura yang menindas antara langit dan bumi memudar. Dia tahu bahwa pertempuran besar akan segera berakhir. Malam itu, orang-orang melihat banyak bintang dimusnahkan di langit. Saat mereka meledak, mereka bahkan lebih mempesona daripada kembang api. Mereka sekarang menghilang selamanya. Langit tampaknya telah dimurnikan, menjadi jauh lebih gelap dari sebelumnya. Adapun bumi yang besar, aura menakutkan mengalir dalam gelombang. Jika bukan karena kekuatan tak tertandingi seseorang yang menekannya, mencegahnya menutupi tanah tanpa batas, semuanya mungkin sudah berubah menjadi abu. Dini hari, matahari terbit. Itu belum dihancurkan dan bersinar dengan cemerlang seperti sebelumnya. Namun, dalam kegelapan malam kemarin, pancaran bulan menjadi jauh lebih redup. Sepotong kecil telah dipotong, ini adalah kekuatan Master Sekte Abadi. Begitu pertempuran berdarah pecah, semuanya akan lenyap dari keberadaan. Awan merah pagi melepaskan kecemerlangan emas yang penuh dengan kekuatan hidup. Saat Si Hao berdiri di atas platform tinggi dan juga menyerap energi ungu ini, hatinya berangsur-angsur menjadi jernih. Dunia ini masih ada di sini, dan alam semesta terus ada. Selama seseorang masih hidup, semua mimpi masih bisa dikejar. Matahari terbentang tinggi di udara. Tidak ada tanda-tanda kembalinya Dewa Willow, juga tidak ada pagoda kecil yang muncul. Namun, dia tidak bergerak dan dengan tenang berdiri di sana menunggu. Pertempuran besar telah lama berakhir, dan perdamaian telah dipulihkan di dunia ini. Seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi spiritual telah menjadi sedikit lebih kaya, tetapi ada darah samar yang hanya bisa dirasakan oleh para pembudidaya. Ada raksasa yang mati. Esensi spiritual yang mereka lepaskan sebenarnya dapat menyehatkan wilayah gurun yang tak terbatas, menyebabkan kepadatan esensi spiritual meningkat tajam. Ini adalah hal yang benar-benar mengejutkan. Anda harus memahami bahwa wilayah gurun yang tak terbatas menutupi siapa yang tahu berapa ribu-ribu li. Itu luas dan tak terbatas. Akhirnya, pada sore hari, pagoda kecil itu muncul. Ada jejak yang tertinggal di sekujur tubuhnya. Ada luka hangus karena petir, luka dangkal dari energi pedang yang kacau, dan bekas luka bakar yang ditinggalkan oleh api Dao. Meskipun keadaannya saat ini agak mengerikan dan tidak dalam kondisi yang baik, itu sangat bersemangat dan gembira. Yang menggenggam tubuh artefaku kemungkinan besar akan jatuh.
Dia tidak akan punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Cepat atau lambat, aku akan memasuki alam yang lebih tinggi dan melenyapkannya. Pagoda kecil itu berkata dengan keras. Bagaimana dengan Dewa Willow? Si Hao cukup khawatir. Dia belum melihatnya kembali. Setelah pertempuran, ia memperoleh beberapa berita penting dan pergi mencari kekuatan alam legendaris. Lagi pula, ada sesuatu yang baik yang terkubur di wilayah gurun ini. Siapa tahu, itu mungkin benar-benar mendapatkan sesuatu. Pagoda kecil itu agak iri. Namun, benda itu sepertinya tidak berguna untuk pagoda kecil itu. Meskipun tahu tentang itu, ia memilih untuk kembali dan tidak memperebutkannya. Berdasarkan apa yang dikatakan, ada seseorang di alam yang lebih tinggi yang akan muntah darah. Pertempuran kali ini benar-benar intens, dan banyak bintang di luar wilayah ini bahkan diretas. Baru kemudian mereka berhasil menemukan jejak kekuatan alam yang besar itu dengan susah payah. Pada akhirnya, ketika tiba saatnya, beberapa individu tidak punya pilihan selain kembali. Beberapa meninggal. Kekuatan besar abadi telah terombang-ambing, dan pasti akan ada ketidakstabilan besar di alam yang lebih tinggi. Selain itu, ada tokoh penting yang terluka parah dan hampir mati. Pagoda kecil itu senang dengan bencana mereka. Orang-orang yang bertarung dengan sengit secara alami adalah semua orang yang mendekati akhir mereka. Mereka ingin berjuang dengan segala yang mereka harus perjuangkan untuk masa depan, kemungkinan jalan untuk hidup. Namun, itu benar-benar sangat kejam. Berapa banyak orang yang bisa menentang surga? Pada akhirnya, mereka harus membayar iuran mereka dengan darah dan vitalitas. Setelah bencana besar berlalu, semuanya tampak penuh vitalitas dan penuh dengan kekuatan hidup. Semua makhluk hidup berkembang, dan bahkan manusia memiliki perasaan bahwa energi internal mereka penuh. Saya melakukan perjalanan keluar wilayah ini. Ini benar-benar pemandangan yang tragis. Semua ahli dan dewa tertinggi ditangkap. Seorang wanita tua, orang gila, dan juga seorang Taois bertindak sangat kejam. Taois itu secara khusus membuat pagoda kecil itu terguncang. Dia benar-benar bertarung melawan Master Sekte Barat, yang memiliki tubuh emas Zhang 6, di luar wilayah, dan sebagian besar bintang yang jatuh diretas oleh mereka. Si Hao tercengang saat dia mendengarkan. Ketika dia menyaksikan langit malam sebelumnya, dia melihat meteor berjatuhan dan bintang-bintang tak berujung jatuh. Itu sebenarnya disebabkan oleh dua keberadaan yang menakutkan ini. Sayang sekali, para ahli yang melarikan diri keluar wilayah ini masih tidak dapat melarikan diri dari bencana, kata pagoda kecil itu. Bahkan Sekte Barat, Gunung Abadi, dan Sekte Mending Surga menderita serangan. Si Hao agak tertarik dengan berita ini. Benar, kecuali mereka cukup kuat di alam yang lebih tinggi dan Master Sekte lama mereka masih ada di sana, kebanyakan dari mereka secara langsung memiliki warisan mereka dihancurkan oleh yang lain. Pagoda kecil itu tersenyum sangat cerah. Itu terus berkedip dengan cahaya. Saat ini, wilayah gurun mungkin memiliki pembudidaya dari kekuatan besar ini yang tidak menyadari perubahan yang terjadi pada sekte mereka. Mungkin mereka masih mengira klan mereka memancarkan teror ke seluruh dunia ini dan tidak ada yang bisa memprovokasi mereka. Kali ini, saya menderita, tetapi juga makmur. Tubuh asli saya telah terluka, tetapi saya juga menuai manfaat. Saya perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu, jadi jika tidak ada apa-apa, jangan ganggu saya. Setelah berbicara, pagoda kecil itu langsung terbang menuju kotak interspatial yang berharga. Si Hao berdiri di tempatnya dan dengan tenang menatap ke langit malam, menghadap sinar matahari. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya yang menyilaukan. Dia berkata pada dirinya sendiri, kerugian yang diderita tiga sekte tidak kecil, dan bahkan beberapa karakter tingkat leluhur lama mereka tertangkap. Mereka mungkin akan bertindak sedikit lebih jujur untuk sementara waktu. Kemudian, dia tertawa keras sebelum berjalan di luar istana kekaisaran. Stone Capital telah memberlakukan darurat militer sejak lama. Saat ini berkembang dengan kebisingan dan kegembiraan. Jenis teriakan ini terkadang membuat orang lain merasa lelah, tetapi setelah mengalami bencana besar, itu malah membuat orang merasa lebih dekat dan lebih akrab.
Si Hao melihat sekeliling dan terus mengangguk. Ketika dia kembali ke istana kekaisaran, penyihir itu ada di depan pintunya, tersenyum sangat cerah seperti bunga. Dia lembut dan anggun, dan ada juga bagian yang mudah didekati padanya. Ada juga godaan untuk penampilannya yang tak tertandingi. Sepertinya kamu tersenyum agak bahagia. Apakah panen sekte pemutus langit sehebat itu? Si Hao bertanya. Tidak buruk. Saya mendengar beberapa raksasa mati, yang membuat saya cukup senang. Tempat-tempat itu akan diisi oleh saya di masa depan. Penyihir itu sangat kurang ajar, dan senyumnya sangat indah dan menyentuh. Matanya yang besar membentuk 2 bulan sabit. Si Hao tersenyum. Dia benar-benar percaya diri, berani mengatakan apapun. Kenapa kau mencariku? Mungkinkah Anda ingin menggali perbendaharaan surgawi tertinggi? Si Hao bertanya. Itu palsu. Itu menjerat raksasa, yang membuatku merasa cukup baik. Dia terkikik. Dia melambaikan tinjunya, dan rambutnya berkibar. Matanya berbinar dengan cara yang cerdas. Lalu kenapa kamu ada di sini? Si Hao tersenyum dan bertanya. Jelas untuk proyek pengasuhan pria muda. Dia terkikik dan berkata. Senyum Si Hao menjadi kaku. Dia benar-benar membenci istilah ini. Dia tidak akan mundur bahkan jika dia mati. Membuka tangannya, dia dengan paksa mengulurkannya keluar dan berkata, ayo, lihat. Anda bisa merasakan sendiri seberapa jauh saya telah diasuh. Penyihir itu seringan bulu, dan sosok genitnya tinggi dan lurus. Dengan membalik tubuhnya, awan ajaib muncul di bawahnya, membawanya ke atas dan menghindari lengannya. Sambil cemberut main-main, dia berkata, jangan berpikir untuk mengambil keuntungan dariku. Si Hao tersenyum dan berkata, siapa sebenarnya yang memanfaatkan siapa? Tubuh saya dibuat oleh surga, dan itu adalah satu-satunya dari jenisnya di dunia. Jika kamu melewatkannya, jangan datang memohon padaku karena penyesalan nanti. Iya benar. Penyihir itu menatapnya dengan tatapan jijik dan memutar matanya. Dia dengan angkuh duduk di kursi naga dan berkata, saya membawa 2 berita, 1 baik, 1 buruk. Apa yang ingin kamu dengar dulu? Si Hao tetap tenang dan membiarkannya mengatakan apa yang dia inginkan. Kalau begitu mari kita beri kabar buruk dulu. Ada masalah besar dengan Peri Yue Chan, dan masalah besar pada saat itu. Penyihir memberitahunya dengan serius. Dan yang baik, senyum Si Hao tidak goyah sedikit pun. Apa yang baik adalah bahwa masalah ini sebenarnya merupakan peluang bagi Anda. Yue Chan sudah selesai, hahaha. Penyihir itu cantik yang langka. Dia terlalu hidup, dan tawanya cukup tak terkendali. Apa sebenarnya yang kamu temukan? Si Hao bertanya dengan cemberut. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati. Mungkin ada kehendak surgawi khusus yang disegel di dalam lautan kesadarannya. Tunggu aku untuk menemukan sesuatu terlebih dahulu, dan kemudian kita akan menghadapinya bersama-sama. Senyum penyihir itu agak jahat saat dia berkata, gadis kecil Yue Chan, kamu ingin melawanku. Kali ini, Anda kurang beruntung. Siapa yang peduli jika kamu memiliki hubungan dengan Dewi atau tidak? Dia datang dengan cepat, tetapi juga pergi dengan cepat. Dia memperingatkan Si Hao lagi dan lagi untuk tidak terlalu menggerahkan, gadis kecil, itu untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Itu tidak akan menjadi masalah lagi begitu dia kembali nanti. Si Hao diam-diam menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia pergi menemui Peri Yue Chan. Dia memasuki taman bambu yang terisolasi. Di sini sangat damai, dan pemandangannya indah. Peri Yue Chan tidak ternoda oleh setitik debu sekecil apapun, seolah-olah dia adalah bunga abadi yang mekar di dunia manusia. Aroma manis yang tercium indah dan mengharukan. Dia mengambil langkah dengan kakinya yang panjang dan ramping seperti batu giok dan mengambil inisiatif untuk membawakan secangkir teh. Wajahnya menunjukkan ekspresi damai, selalu membawa sikap tenang dan luar biasa. Si Hao menatapnya. Setelah menjadi tawanan, dia selalu seperti ini. Dalam kedinginan, ada sifat pantang menyerah, serta jenis sikap acuh tak acuh, seolah-olah dia bukan milik dunia manusia. Yue Chan, kapan kita harus pergi ke kamar pengantin? Sisi anak iblis Si Hao muncul.
Dia duduk di sana dengan senyum nakal untuk menyerang ketidakpedulian dan sikap acuh tak acuhnya. Pakaian putih salju Fairy Yue Chan menari-nari. Ekspresinya tetap tenang, tidak sedikit fluktuasi terlihat di wajahnya yang cantik, seolah-olah dia tidak memperhatikannya. Ayo, kenapa kita tidak jalan-jalan di luar saja? Si Hao tertawa dan berkata. Dia berdiri dan meraih pinggang kecilnya yang cantik, membawanya ke pelukannya sebelum berjalan keluar dari kebun bambu. Peri Yue Chan berjuang dan ekspresinya berubah. Jika mereka benar-benar berjalan bersama di depan mata semua orang, bagaimana dia bisa menampilkan dirinya di masa depan? Untuk peri yang murni dan suci muncul bersama dengan yang lain. Itu menakutkan untuk dipikirkan. Apa yang kamu takutkan? Aku ingin menyatakan hubungan kita ke seluruh dunia. Di masa depan, kita dapat bertindak adil dan terhormat, dan Anda juga tidak perlu bersembunyi di istana. Si Hao tertawa dan berkata. Berbicara sampai saat ini, dia bahkan menggunakan jari kecantikan yang tak tertandingi di lengannya untuk menunjuk ke arah luar istana, berkata, semua orang akan tahu kehendakku. Yue Chan bingung. Dia berjuang keras. Lupakan saja, karena kamu tidak ingin mengungkapkannya, maka aku tidak akan memaksamu. Aku akan mandi dan berganti pakaian. Anda akan datang dan melayani saya. Peri Yue Chan berteriak ketakutan dan ketakutan. Pada akhirnya, dia kehilangan semua kepercayaan diri. Wajahnya tidak lagi menampilkan ekspresi sebelumnya, dan dia tidak bisa tetap tenang. Dia melihat pemuda di dalam sumber air panas yang jauh, dan setelah mengirim beberapa barang, dia mundur dalam keadaan menyesal. Hei, peri, kamu telah melihat bagian dari tubuhku. Ini tidak adil. Si Hao berteriak dari kejauhan. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Yue Chan melarikan diri secepat yang dia bisa. Rahasia macam apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia dengan tenang menunggu informasi penyihir itu. Banyak hari berlalu berturut-turut, tetapi penyihir itu tidak menunjukkan dirinya. Pada akhirnya, sebenarnya ada seseorang dari Gunung Abadi di luar istana yang mencari audiensi. Si Hao mengizinkannya masuk. Itu adalah pria parubaya dengan aura yang agak bermartabat. Ini adalah sosok tingkat raja yang tidak lemah. Di tangannya ada dekrit emas yang berkilau cerah. Si Hao duduk tegak tanpa bergerak saat dia melihat orang ini. Ini adalah keputusan Gunung Abadi. Seharusnya sudah diberikan kepadamu sejak lama, tetapi kami tidak dapat bertemu denganmu. Terimalah keputusan itu, kata pria parubaya itu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak menyampaikannya ke atas. Dia tidak menyerahkannya kepada penjaga kekaisaran. Si Hao menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah Anda meminta saya untuk secara pribadi menunjukkan rasa hormat dan menerima keputusan ini? Meskipun kata-katanya tenang, ada kekaguman yang luar biasa pada suaranya yang menciptakan suasana yang mengintimidasi. Itu membuat sosok tingkat raja ini bergetar dalam hati. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana 5 ahli tertinggi terbunuh, dia menekan amarahnya. Jika itu di masa lalu, keputusan Gunung Abadi akan menakuti dunia agar tunduk. Itu akan jauh lebih kuat daripada dekrit seorang kaisar manusia atau negara kuno. Siapa yang berani memperlakukannya dengan tidak hormat? Bahkan jika itu adalah kaisar manusia, mereka harus menunjukkan kesopanan. Namun, saat ini, batu kecil itu sepertinya tidak terlalu peduli sama sekali. Dia langsung membuat gerakan mencakar dan merebut dekrit itu. Mengharapkanku untuk sujud dan menerima deri ini, kamu benar-benar berani. Si Hao berteriak keras. Dia tahu bahwa seseorang telah melakukan perjalanan ke ibu kota negara api sebelum bencana besar mulai membuatnya menerima keputusan ini. Pada saat itu, dia bersama Huo Linger dan beberapa orang lainnya di ibu kota obat, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Kemudian, dia mendengar banyak omong kosong tentang bagaimana dia harus segera menerima keputusan itu, yang membuatnya semakin tidak memperhatikannya. Mereka hanya ingin mencari waktu untuk menyingkirkannya. Namun, setelah menundanya selama ini, seseorang datang mencarinya secara pribadi, dan baru sekarang dia melihat keputusan ini. Begitu dekrit itu dirilis, energi emas melonjak dan simbol menutupinya dengan rapat.
Dao agung bergema, dan semua jenis fenomena keberuntungan terjadi. Itu sangat mengejutkan. Setiap karakter di atasnya bersinar. Tentu saja, yang paling penting adalah jejak yang bagus. Di dalam kemerahan yang cerah, ada kemegahan yang cemerlang. Ini melepaskan kekuatan yang kuat melalui kertas. Ini ditinggalkan oleh jejak surgawi gunung abadi. Si Hao melepaskan tawa dingin dan menekan tekanan sebelum membacanya dengan cermat. Dia membuangnya ke samping dan tidak menunjukkan rasa hormat. Kamu, individu di bawah mengungkapkan kemarahan, tetapi dia masih menahannya. Kamu, apa kamu? Saya mendengar bahwa Anda memarahi saya beberapa kali untuk membuat saya menerima keputusan itu. Aku tidak memperhatikannya selama ini. Mengapa kamu datang untuk mengantarkannya sendiri hari ini? Si Hao bertanya. Sosok raja di bawah menjadi diam. Dia juga tidak ingin datang, tetapi dia merasa jika dia tidak mengirimkannya ke batu kecil, maka dia akan mengabaikan pekerjaannya. Dia pasti sudah disalahkan oleh sekte karena tidak kompeten. Ini terutama berlaku untuk fakta bahwa ada ahli tertinggi yang mati di sini. Jika diselidiki secara mendalam, tidak mungkin dia bisa memisahkan diri dari bencana ini. Dia memutuskan bahwa lebih baik dia menyerahkan keputusan ini ke tangan batu kecil terlebih dahulu. Energi drakonik melonjak, dan tekanan menghantam seperti langit, menyebabkan kaki sosok tingkat raja bergetar dan menjadi goyah. Dia jatuh ke tanah, merasa sangat ketakutan dalam hati. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang luar biasa dari pemuda itu. Akhirnya, niat membunuh itu mundur. Si Hao membawa dekrit itu kembali ke tangannya dan dengan hati-hati membacanya. Dia menutup matanya untuk sementara waktu dan mulai berpikir dalam-dalam. Akhirnya, dia membuka matanya, melepaskan tatapan yang seperti dua garis kilat. Baiklah, aku akan mengunjungi Gunung Abadi dan mencari orang tuaku. Terpisah di masa kecil tanpa kenangan, hati si Hao merasa sedikit sedih. Dia tidak pernah menikmati cinta dan kegembiraan keluarga antara orang tua dan anak. Dia ditinggalkan oleh klannya dan dipaksa berkeliaran di dunia luar sejak dia masih muda. Dibesarkan di desa batu, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menerima kehangatan tinggal di sisi ibu dan ayahnya. Dia kadang-kadang kesepian, di lain waktu nakal atau tersenyum cemerlang. Dia dibesarkan di desa batu dengan cara yang berpikiran sederhana. Jika Dewa Willow tidak membuka lautan kesadarannya untuk membantunya melihat masa lalunya, dia bahkan tidak akan tahu seperti apa rupa orang tuanya. Lagi pula, dia masih sangat muda saat itu, hanya sekitar 1 tahun. Ia dibesarkan sebagai anak angkat di desa. Stone Village adalah tempat perlindungannya dan tempat ia dibesarkan. Kemudian, dia tidak pernah bertemu orang tuanya lagi, dan kadang-kadang, dia hampir melupakan mereka. Tidak ada berita apapun tentang mereka, juga tidak ada hari ketika mereka bisa bersatu kembali. Ayah, Ibu, apakah kalian berdua baik-baik saja? Si Hao berkata dengan lembut. Saat ini, dia berbeda dari dirinya yang biasanya tegas dan berani. Suasana hatinya agak terganggu. Bagian terlembut dalam dirinya telah disentuh, memberinya perasaan pahit dan agak sakit. Untungnya, orang-orang Stone Village semuanya rendah hati, menganggapnya sebagai salah satu dari mereka sendiri. Ini memungkinkan dia untuk tumbuh dengan bahagia dan tanpa kekhawatiran. Hanya saja, di dalam dirinya, dia selalu merasa seperti kehilangan sesuatu. Yang lain selalu memiliki ibu dan ayah, dan hanya dia yang tidak pernah bisa mengalami perasaan keluarga yang istimewa itu. Aku sudah dewasa, si Hao berkata pada dirinya sendiri, tatapannya berangsur-angsur menjadi tegas. Dia mengandalkan dirinya sendiri dan melakukan perjalanan melalui tanah terlantar yang besar sendirian. Meskipun dia masih muda, dia menggunakan kekuatannya untuk mengguncang wilayah gurun dan mengabaikan teman-temannya. Jenis pencapaian ini tidak terduga. Dia awalnya adalah anak terlantar yang kehilangan tulang tertingginya dan ditakdirkan untuk mati. Namun, pada akhirnya, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan. Tidak ada yang mengiriminya obat-obatan surgawi untuk membantunya bertahan hidup. Namun, dia terus berjuang untuk bertahan hidup, dan dia tumbuh dengan sehat, menyapu semua musuh untuk menjadi kaisar manusia seperti sekarang ini.
Kapan kita berangkat? Qin Ming bertanya. Dia melihat bahwa Si Hao sedikit emosional dan memperhatikan perubahan ekspresinya, yang membuatnya merasa sedikit bahagia di dalam. Sepertinya batu kecil itu adalah orang yang merasakan emosi yang luar biasa. Karena itu, tidak perlu khawatir dia tidak akan menyerah. Dia tahu bahwa pasangan itu belum memasuki alam yang lebih tinggi. Mereka berada di dalam gunung abadi, dan mereka harus memiliki pengaruh yang cukup terhadap pemuda ini. Si Hao memulihkan ketenangannya, matanya dalam saat dia duduk di atas tahta. Saat dia melihat ke bawah, itu sangat mengesankan, ketenangan dan kemantapan tidak sesuai dengan usianya. Jenis tatapan ini membuat tekanan yang dihadapi Qin Ming meningkat beberapa kali. Dia terkejut dalam hati. Dia juga seorang tokoh tingkat raja, tetapi ketika berhadapan dengan batu kecil, dia merasa seperti sedang menghadapi individu tertinggi yang tak tertandingi yang tidak dapat ditentang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Kamu boleh pergi dulu. Aku sedang menunggu kabar. Si Hao berbicara. Dekrit itu, mata Qin Ming berkibar ke arah dekrit emas batu kecil santai melemparkan ke atas meja. Dia benar-benar ingin mendapatkannya. Keputusan ini bukan objek biasa. Ada tanda gunung abadi yang terbentuk dari jejak surgawi mereka yang memiliki hukum yang mendalam. Selain itu, leluhur tua telah menulis kata-kata. Mereka bersinar dengan kecemerlangan, memiliki kekuatan misterius dan kekuatan surgawi. Dekrit ini dengan ringan diletakkan di atas meja, dan ketika itu menyebar, cahaya keemasan mengalir keluar seperti nyala api surgawi. Setiap karakter tunggal akan terukir dalam ruang. Apakah kamu punya keluhan? Si Hao dengan dingin bertanya. Ekspresi Qin Ming turun, tidak berani meminta dekrit lagi. Meskipun itu bisa disempurnakan menjadi artefak magis dengan aura dewa, dia tidak berani memintanya lagi. Bagaimanapun, ini adalah dekrit yang dikeluarkan untuk batu kecil itu. Dia buru-buru mundur. Sebelum pergi, dia melihat batu kecil dengan santai merobek kertas emas sebelum meremasnya menjadi gumpalan, membuat sudut mulutnya berkedut. Dengan bencana besar yang baru saja berlalu, 8 wilayah berada dalam kekacauan. Setiap sekte ingin menstabilkan situasi mereka, karena mereka semua tidak berdaya untuk berperang. Mereka semua berusaha untuk menghadapi bencana yang telah menimpa mereka dan ingin menstabilkan warisan mereka. Ini tidak benar hanya untuk wilayah gurun. Bahkan sekte asing yang memiliki hubungan dengan alam yang lebih tinggi mengalami bencana. Mereka semua diserang dengan tingkat yang berbeda-beda, membuat suasana keseluruhan agak tegang. Yang paling mereka butuhkan saat ini adalah masa damai. Dengan demikian, Si Hao tidak perlu terlalu khawatir. Saat ini, ibu kota kekaisaran cukup stabil. Kenaikannya ketampuk kekuasaan sementara mengintimidasi semua orang di dalam negeri. Si Hao memanggil Raja Perang, Peng Sembilan dan yang lainnya. Setelah membuat beberapa pengaturan, dia menunggu 2 hari lagi. Dia dengan hati-hati menyiapkan beberapa hal dan kemudian bersiap untuk berangkat. Pri Yue Chan pasti tidak bisa ditinggalkan di istana, karena siapa yang tahu jenis kecelakaan apa yang bisa terjadi. Pasti ada rahasia di tubuh wanita ini, jadi Si Hao tidak akan merasa nyaman kecuali dia ditekan di sisinya. Jika orang lain mengetahui bahwa dia telah memenjarakan peri suci yang dikagumi banyak orang di dalam dunia keping perunggu itu, mereka pasti akan menjadi gila. Ini tak terbayangkan. Ini adalah kapal penembus ruang angkasa. Di luar ibu kota batu, Qin Ming diperkenalkan. Suaranya membawa semacam kepercayaan diri, karena ini adalah perahu berharga yang diciptakan oleh Gunung Abadi. Ia memiliki kecepatan luar biasa, memungkinkannya melakukan perjalanan 100.000 li dalam sehari. Perahu itu berwarna hitam kehijauan dan mengalir dengan pancaran khusus. Tidak diketahui dari jenis bahan apa itu dibuat. Itu tidak besar, hanya beberapa zang panjangnya. Itu adalah artefak magis yang bisa melakukan perjalanan dengan cepat. Di bagian paling tengah, tulang-tulang simbol primordial dari berbagai burung ditempatkan. Ini memungkinkan kapal untuk mempertahankan kecepatan yang cepat, menjadikannya alat penting untuk melintasi bumi tanpa batas. Si Hao melengkungkan bibirnya dan berkata, sangat kecil. Jika saya tahu itu akan menjadi seperti ini,
saya akan membawanya dari istana kekaisaran. Suaranya acuh tak acuh seolah-olah dia tidak terlalu peduli tentang itu. Ini segera membuat Qin Ming berhenti berbicara. Dia awalnya cukup bangga akan hal itu, dan dengan tingkat artefak magis Gunung Abadi, itu benar-benar cukup untuk mengabaikan dunia, namun saat ini, dia hanya bisa tutup mulut. Pada akhirnya, batu kecil itu adalah seorang kaisar manusia. Meskipun negara batu tidak sebesar Gunung Abadi, masih ada beberapa harta menakjubkan yang dapat ditemukan di dalam perbendaharaan suatu negara. Bagaimanapun, mereka telah terakumulasi sejak zaman kuno. 100.000 li sehari terlalu lambat. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan? Si Hao tampak agak tidak puas. Kita akan menuju negara api dulu, kata Qin Ming. Dia dalam hati takut, tetapi dia juga membawa kebencian dan tawa dinginnya sendiri. Biarkan aku mengendalikan kapal, kata si Hao. Dia sembarangan menggunakannya. Pada saat berikutnya, sosok Raja Gunung Abadi itu ngeri. Dia memperhatikan bahwa seluruh perahu tampaknya telah menyala. Kekuatan divin melonjak gila-gilaan saat melesat keluar seperti panah divin. Di ujung perahu, batu kecil itu berdiri kokoh dan tak tergoyahkan. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya tercurah seperti laut dan memenuhi tempat ini, membungkus dirinya sendiri di sekitar seluruh kapal terbang. Jenis kekuatan surgawi ini terlalu menakutkan, sangat luas dan tak terbatas. Itu membuat wajah Qin Ming menjadi pucat. Mereka berdua adalah tokoh tingkat raja, namun mengapa perbedaan di antara mereka begitu besar? Tidak heran dia bisa bertarung melawan para ahli tertinggi. Bahkan jika seseorang menggunakan energi drakonik istana kekaisaran, mereka sendiri masih harus cukup kuat, dia gemetar dalam hati. Kemudian, Qin Ming berteriak lagi. Kecepatan perahu ini terlalu cepat, jauh melebihi batasnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat melintasi langit. Ini, dia berteriak ketakutan. Itu telah lama menembus batas 100.000 li sehari. Pada kecepatan ini, mereka dapat melakukan perjalanan beberapa ratus ribu li, atau bahkan lebih besar. Kamu tidak bisa pergi secepat itu, perahu tidak akan bisa menanganinya dan runtuh. Qin Ming menjadi gila, itu akan meledak, dan bahkan sosok tingkat raja akan terluka. Selain itu, perahu ini sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang dianugerahkan kepadanya oleh klan. Jika itu hilang, maka itu akan benar-benar membuatnya sakit di dalam. Itu akan menjadi kerugian yang luar biasa. Demi menghemat waktu, si Hao menggunakan semua kekuatan surgawinya. Seluruh keberadaannya tampak seperti tungku besar, cahaya yang dia pancarkan meredupkan bahkan matahari saat berkobar dengan ganas. Saya percaya Gunung Abadi juga berharap saya muncul lebih awal. Jika Anda ingin berjalan perlahan, saya tidak keberatan. Ketika Qin Ming mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi sangat sedih, dan dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia awalnya seharusnya mengirim dekrit ke batu kecil sejak lama, dan dia bahkan mencaci maki si Hao setelah dia diabaikan. Akibatnya, itu berlarut-larut, menunda kunjungan untuk waktu yang lama. Mereka melintasi beberapa juta li dan mendarat di salah satu kota negara api yang paling dekat dengan negara batu. Namun, saat ini, itu sebenarnya dikendalikan oleh Gunung Abadi. Ketika mereka berhenti, retakan muncul di mana-mana di kapal dan listrik berkedip-kedip. Itu akan meledak. Tidak meledak di sepanjang jalan sudah menjadi sesuatu yang patut disyukuri. Ketika Qin Ming membuka inti kapal, dia menemukan bahwa tulang burung telah lama redup dan hampir hancur. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Perahu ini benar-benar hancur. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya cukup sederhana. Ada formasi kuat di kota besar ini yang bisa menyatukan tembok antar wilayah, menghubungkannya ke salah satu wilayah perbatasan wilayah misterius. Dalam istilah yang lebih sederhana, seseorang dapat melintasi wilayah di sini dan memasuki wilayah tak terbatas lainnya. 8 wilayah itu sangat luas. Jika seseorang ingin melakukan perjalanan sendiri, mereka mungkin tidak akan melihat akhir perjalanan setelah melakukan perjalanan sepanjang hidup mereka. Lebih jauh lagi, saat ini cukup sulit untuk melintasi wilayah karena dindingnya kokoh secara tidak wajar.
Orang normal tidak akan pernah bisa melewatinya. Formasi ini sangat luas, dan tidak diketahui berapa banyak bahan yang digunakan di dalamnya. Tentu saja, alasan utama hal itu mungkin adalah karena simbol gunung abadi sangat luar biasa dan tak tertandingi. Cahaya warna-warni berkedip dan energi padat naik. Seluruh altar itu seperti gunung. Si Hao dan Qin Ming berdiri di atas, menunggu formasi untuk sepenuhnya diaktifkan. Dengan suara weng, langit dan bumi bergetar ringan. Kemudian, sebuah lorong perak muncul yang menembus kehampaan. Sebuah jalan muncul di bawah kaki mereka. Sama seperti itu, keduanya maju ke koridor perak pada saat yang sama, menghilang dari wilayah gurun. Ayah, Ibu, aku datang untuk mencarimu. Si Hao mengatakan ini dengan lembut saat dia berdiri di tanah asing. Dia merasa sulit untuk tenang. Setelah berpisah selama lebih dari 10 tahun, apakah mereka masih bisa bertemu dengan lancar? Dia merindukan ayah dan ibunya dan ingin melihat mereka. Terlepas dari apa yang terjadi, terlepas dari alasan mengapa orang tuanya tidak membawa kembali obat suci untuk menyelamatkannya, dia tidak akan menyalahkan mereka. Dia hanya ingin melihat mereka lagi. Kakek, apakah kamu di wilayah ini juga? Apakah Anda di Gunung Abadi? Aku juga ingin melihatmu. Semua jenis emosi mengalir dalam pikiran si Hao. Dewa Iblis Agung Kakek 15 telah melemparkan ibu kota Kekaisaran Negara Batu ke dalam kekacauan demi dia. Dia menyapu lawannya, menghukum sejumlah besar anggota klan dengan hukum keluarga dan mengalahkan Rain King Manor ke keadaan yang menyedihkan. Seorang kakek seperti ini yang menunjukkan cinta dan perlindungan seperti itu memberinya kesan yang mendalam. Dia ingin bertemu dengannya sesegera mungkin dan benar-benar bersatu kembali. Ini adalah tempat di mana para pahlawan yang mulia muncul. Itu jauh lebih indah daripada wilayah gurun. Begitu dia masuk, si Hao merasakan esensi spiritual yang lebih tebal di tempat ini, serta vitalitas vegetasi yang lebih besar di sini. Tidak heran jika orang-orang di luar wilayah ini selalu menyebut wilayah gurun sebagai tempat biadab. Jika seseorang melihatnya dari kepadatan esensi spiritual serta gunung dan sungai, maka mereka benar-benar memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Ini adalah tepi wilayah misterius, namun masih ada platform Taois besar yang dibuat untuk menerima orang-orang dari luar wilayah ini. Jumlah orang di sini tidak sedikit, karena ada ahli di sini yang ditempatkan di sini. Platform Taois yang luar biasa ini dimiliki oleh berbagai sekte. Itu seperti suar yang memandu para pembudidaya dari luar wilayah kembali. Berbagai sekte semua perlu menggunakannya. Begitu si Hao muncul, dia langsung menarik banyak mata. Beberapa ekspresi mereka tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka dengan jelas mengenali identitasnya. Apakah saya melihat sesuatu? Pelankan suaramu. Qin Ming menghubungi seseorang, dan segera setelah itu, lebih dari 10 ahli bergegas, mengelilingi si Hao dan mengeluarkan artefak magis untuk membentuk penghalang pelindung. Ini dilakukan untuk menghalangi pandangan orang luar. Di kejauhan, kabut melonjak dengan keras dan cahaya warna-warni menutupi matahari. Sebuah perahu besar yang panjangnya lebih dari 10.000 zang muncul. Itu memancarkan aura abadi. Bahkan si Hao tergerak. Ini jelas merupakan artefak magis yang menakutkan yang membawa energi surgawi. Begitu kita naik perahu ini, kita dapat melakukan perjalanan 1.000.000 li dalam sehari dan dengan cepat mencapai Gunung Abadi. Karena kita punya waktu sekarang, saya akan menjelaskan aturan dan kebiasaan Gunung Abadi, kata Qin Ming. Setelah memasuki wilayah misterius, dia menjadi jauh lebih percaya diri. Tepat pada saat ini, gangguan pecah di kejauhan. Semua jenis lampu keberuntungan menari-nari, dan warna-warna cerah berserakan. Banyak artefak magis yang kuat membuka jalan untuk melindungi beberapa orang. Apa yang sedang terjadi? Qin Ming bertanya. Mereka dari alam yang lebih tinggi tiba. Seorang tetua berbicara, jelas terguncang oleh pergantian peristiwa ini. Apa? Qin Ming juga terkejut. Film pun berakhir.